Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira amma ba'd. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu rahimakumullah, yang mana pada saat ini kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesempatan yang sangat berarti bahwa kita semua masih bisa untuk selalu dalam kegiatan rutinitas dalam suatu pengkajian yang mana dengan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu kita dengan segala rasa syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan suatu nikmat yang sangat berarti, yaitu nikmat iman Islam, juga kesehatan jasmani dan rohani. Sepatutnya bahwa di antara hamba Allah seperti kita semua ini, makhluk Allah yang dicipta dengan sempurna, bersamalah dalam kalimat yang sangat agung dan mulia, kita selalu aturkan dengan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat serta salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada kita semua, yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas syafaatnya selalu diberikan di dalam majelis ini penuh dengan kebarokahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, juga saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana, dalam selalu kita bertemu dalam pandangan-pandangan seseorang, setiap muamalah ini tak terlepas banyak fenomena yang kita hadapi dan juga bercorak ragam sebagai hamba Allah yang menerjemahkan di dalam kehidupan ini. Kesemuanya itu tak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah ada 3 macam dalam pandangan. Dalam pandangan orang sufi ini disebutkan satu namanya abidin. Ya, orang tasawuf ya ini. Kalau nanti saya terangkan dalam
penterjemahannya orang yang abidin itu pandangannya orang sufi. Tapi bagi musyariah adalah disebut abid atau ahli ibadah. Kinerjanya bagaimana, samakah? Ini tidak sama. Kalau abid secara musyariah, kita ambil contoh aja, setiap kita bekerja, istilahnya ngikutin bos lah atau mengikuti majikan. Umpama kita jadi tukang kulinya lah, atau kita pembantunya. Di situ terletak muamalah kita ini pasti punya harapan. Karena yang diharapkan adalah gaji itu. Ya kalau pandangannya ini dari syar'i, ini juga tidak salah. Akan tetapi tidak bisa untuk lebih naik lagi. Contoh dah kalau kita benar-benar melakukan amalah ini kita kaji secara tuntunan. Saya ambil satu kalimat yang mungkin kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, yang dicontohkan di dalam kalimatnya. Satu aja, aqimus sholat. Allah perintahkan di situ adalah bab perkara kita mendirikan sholat atau menegakkan sholat ataupun menamai namanya sholat. Dan kalau orang abid, ahli ibadah, ini mutlak secara dohirianya. Jadi aqimus sholat ini kalau pandangannya kita melakukan sholat, kenapa sih sholat itu nanti dipertanyakan? Ya, jadi bukan gerak kita ini. Kalau gerak kita ini sebagai penterjemah, karena ada sambung ayatnya lidzikri. Ya, karena ada sambung ayatnya lidzikri. Jadi penterjemah dari basaria ini atau jasmania ini kita melakukan sholat keseharian dalam atau itu yang wajib, yang madho ataupun yang sunnah. Ini sesuai dengan adanya lidzikri. Jadi kalau kita sholat umpama dah kita sadar enggak, coba kita mencapai tingkatan yang khusyuk. Ini sulit. Kalau kita lihat secara anak kecil aja sholatnya dengan orang-orang yang dititipin ilmu oleh Allah, tidak ada beda. Walaupun dia hanya baca bisa bismillah aja sama. Takbir, takbir, ruku, ruku, ya sujud, sujud, sama. Tapi isinya lidzikri yang enggak sama. Jadi miskomunikasinya hamba kepada Allah. Nah, disinilah letaknya. Apakah kita ini melakukan salah satu bentuk perintah Allah? Ini mewujudkan suatu anugerah. Ya, jadi sebenarnya itu anugerah Allah. Bentuk anugerah ini dalam definisinya adalah pertolongan Allah. Loh, kalau kita ini istilahnya diberi pertolongan oleh Allah, sepatutkah kita minta imbalannya? Coba ayo ditafakuri. Umpama kita sebagai punya orang tua menyuruh kita, nak, tolong dah itu bantuin ibu kamu
yang lagi repot, tolong angkatin itu. Masa kita anaknya minta ongkos, istilahnya minta imbalan, kan enggak toh. Harusnya bagaimana? Ya kita kerjakan dengan senang hati. Di sini letaknya, supaya kita ini paham ya. Bukan dalam arti kita itu menolak apa yang disampaikan di dalam ayat oleh Allah, bahwa kita ini siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan suatu balasan. Contoh aja sholat atau puasa, ya. Di bulan Rajab yang banyak yang puasa, jadi itu salah satu bentuk pasti dikasih suatu balasan. Tapi itu kan Allah, bukan kita yang menuntut. Ini loh maksudnya ya. Kalau kita yang menuntut, nanti ganti dituntut kesempurnaan ibadah kita. Malu sebenarnya. Jadi pandangannya orang ahli tasawuf, kalau abidin itu adalah dia sudah mencapai ke tingkat 2. Jadi beda ya. Bedanya di mana? Hati, karena perjalanan hati itulah lidikri. Jadi kita menerjemahkan muamalah apa aja beraktivitas ini karena dengan adanya yang di dalam. Nah di dalam itulah bisa mewujudkan yang di luar ini, agar kita memahami bahwa itu, kalau umpama kita diperintah oleh Allah aqimus shalah, ya sudah, lakukan aja. Agar kita ikhlas. Makanya di dalam orang abidin atau orang ahli ibadah diterterakan itu salah satu ayatnya ya, oleh Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Ya, hai orang-orang yang beriman atau hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh. Jannatun, mendapatkan apa? Surga jannah kan. Innalladzina amanu wa amilus solihati jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kan begitu ayatnya ya. Jadi jelas kalau orang yang beriman, hambaku yang beriman dan melakukan suatu amalan yang solih. Jadi amalan soleh ini ada 2. Satu, dalam pandangan kita ya memang kita mengikuti Rasulullah, ini benar. Rasulullah menyampaikan bab perkara sholat, lihatlah aku sholat. Maksud lihatlah aku sholat itu dalam artian gerakannya. Tapi kita lupa di dalam itu ada bacaannya. Yang berarti itu maknanya bacaan ini, itulah yang di hati. Jadi lidikri. Kalau kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kalau kesemuanya kita kembalikan hanya karena Allah, mungkinkah, pantaskah kita minta ambalan? Coba direnungkan dah ini ya. Ini enggak keluar dari konteks ayat Allah dan hadis Rasulullah. Benar-benar ini. Jadi biar kita ini, ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, agar dalam perjalanan hidup ini kita terasa menjadi hamba Allah yang sebenarnya adalah 2 macam, yaitu kita naik kepada tingkat yang kedua adalah muklisin. Nah ini beda sudah. Kalau sampean kita semua jadi abidin, pandangan orang tasawuf, ini adalah dohir ini ikhlas melakukan
dengan apa yang di dalam dirinya ini mukhlis. Maka di situ perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Dan bila diperintah, kata Allah kan begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Benarkah kamu? Sudah benar-benar hanya Allah yang diibadahi? Nah, ini pasti kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ini benar beribadah diperintah oleh Allah ini dengan mukhlisin lahudin, dengan rasa yang mukhlis? Ya, kalau ikhlas itu terletak di musyariah. Tapi kalau tingkatan mukhlisin adalah sudah tasawuf. Ini. Jadi biar ada pembeda. Ya. Biar ada pembeda. Disitulah Bapak Ibu, makanya yang dituntut oleh Allah, ya, hati perjalanan setiap hamba Allah, setiap insan, setiap manusia, itu sentralnya. Baik dan buruknya kita, manfaat dan mudorotnya diri kita, itu terletak namanya di hati. Makanya Rasulullah menyuruh kepada kita semua, apakah sudah kamu tanyakan kepada hatimu? Karena kita keteledoran, kita banyak ya hal-hal yang menutupi diri kita sampai lupa yang dipikir di luar dari diri kita. Padahal yang di luar ini semuanya, contoh ini dah atau yang lain begini gedung, ini sirna semua nanti. Gak ada, tertinggal semua. Ya. Tapi kalau hati ini adalah sentral untuk miskomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ disampaikan Allah tidak melihat tampannya diri kamu, cantiknya diri kamu, kaya kamu, miskin kamu, sehat kamu, sakit kamu, kedudukan kamu, kederajatan kamu, status kamu, semua tidak berarti kata Allah. Walaupun itu sebenarnya diberikan oleh Allah adalah anugerah dari Allah, tapi Allah melihat hati. Condong kemanakah hati kita tiap hari 24 jam ini? Coba lah. Ya, ini ngaji santai enaknya, biar paham. Sering-seringlah, karena apa? Hakikatnya hidup ini adalah hati itu. Kalau hati kita, karena apa? Di jantung, makanya jantung dikatakan hati. Di dalam itu ada salah satu yang menstrap ruhnya ini loh, ruh diri kita yang sir, rahasia sangat dalam ini, menstraper daripada muamalah kita untuk menerjemahkan di dalam kehidupan ini. Kesemuanya di situ. Contoh kita sombong dari mana? Masa mata bisa sombong? Bisa enggak? Telinga bisa sombong enggak? Enggak bisa kan? Yang bisa sombong dari mana? Dari hati. Kita sok pamer ya, riak ya. Bahasanya riak, bener kan? Kita punya apa-apa, punya ilmu sedikit, pamer. Sana sudah memberikan, wah itu dalil sana, dalil sini. Karena apa? Kita belajar begitu ditempuh sekian tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai puluhan tahun. Ya, tak terasa amalia yang halus di diri kita ada riak. Ya, ayo. Itu dari mana? Masa tangan kita atau omongan kita? Bibir ini hanyalah ibarat isyarat. Nah, bibir ini isyarat, penterjemah penanya, kalamnya, tapi kalamnya ini dari kodin yang ada di dalam hati. Ya, kita sombong tadi udah, terus riak, itu dari sini semua. Umpama gitu, umpama ya ini ya, sampean ahli di dalam
rajin betul istiqomah, ya selalu tiap hari mengikuti pengkajiannya Mbak Geng, ya di Padepokan Budaya Luhur ini. Lantas Anda semua di luar udah berlaga, saya ini begini tiap hari, saya kayak seperti saya gini loh, umpama ini ya, kita ambil umpama tiap hari saya ini selalu tolabi ilmi, selalu mengkaji. Ini dibangga-banggakan, ya. Nah, kalau ini tangan kita tidak bisa membanggakan, semuanya dari hati. Ya percumalah amalia kita. Tidak ada kemuklisan. Padahal yang dituntut Allah adalah liya'budullaha mukhlisi nala huddin. Kita harus patuh dengan aturan Allah. Nah, di situ akhirnya kita bisa merenungi dalam diri kita. Perbanyaklah mengkaji diri. Seseorang kalau tidak sering untuk mengkaji diri, pasti terlena, tertipu, tertutup. Karena di depan kita adalah yang membuat buta kita. Benar. Bangun tidur yang dipikir luar dari diri kita. Ya, mau tidur yang diangan-angan besok bagaimana ini dan itu, lupa kalau selalu kita diintai oleh siapa? Nah, kematian, lupa, bener ini. Makanya kalau seseorang udah berani mengkaji diri, kata orang hikayat tasawuf ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Wah, sampean jos gini sampean. Bener. Karena man arofa nafsahu adalah apa? Barang siapa yang selalu mengevaluasi, selalu melihat, selalu meneliti gerak-gerik di dalam qalbun hatinya, insya Allah akan menemukan jawaban keselamatan, keindahan. Karena kita banyak yang dipikir yang di luar. Kita lagi jaga, bangun tidur cepet, waduh ini bagaimana nanti saya begini, lupa. Padahal kalau orang yang muklis, dia bangun tidur, ya Rob, kami menunggu apa yang menjadi aturan, kami menunggu apa yang menjadi takdir. Umpama maaf Bapak Ibu ya, sampean dengan saya, semua yang hadir, kira-kira umpama kita ditakdirkan sudah miskin sekali, umpama itu ya, di hari-hari itu kehidupan sehari beberapa tahun miskin aja, ini berontak enggak, nyesel enggak, keluh kesah enggak, pasti terjadi. Ini belum dikatakan muklisin dengan ayat tadi, masih menolak. Ya, kalau itu ayat tadi sudah mengatakan muklisin lahu di dalam aturan Allah, ya Allah nggak bisa kita tanyain, dia dengan kehendaknya. Kamu saya jadikan kaya, ya terserah aku, kata Allah. Kaya jadikan miskin, terserah aku. Kamu saya kasih kesehatan, terserah aku, kata Allah. Kamu saya kasih sakit, terserah aku. Ini kesemuanya. Kalau kita kerana pandangannya orang ahli tasawuf, ini harus dilakukan. Makanya kalau kita sering mengkaji, ya di dalam patutkah setiap muamalah kita itu, padahal yang dituntut adalah muklis. Terus kita sholat, kita puasa, kita sodako, kita zakat. Benarkah ini kesemuanya dengan muklis? Kalau bahasa syariah adalah ikhlas. Benarkah kita ikhlas? Umpama siapa ini? Batul ya. Batul umpama ini, saya mau nyumbang ke Padepokan sekarang 100 juta. Umpama ya. Nah, di situ. Di dalam hatinya yang menjawab.
Umpama dalam satu temennya yang satu kawannya, waduh, ya mengatakan umpama ngomong sama Badul, Badul, banyak sekali anunya nyumbang di Padepokan 100 juta. Nah, Badul tidak terasa. Kalau saya, katanya si temennya tadi, saya belikan kambing, ya, saya belikan sapi, wah ini bertambah Badul. Kalau dikasihkan begitu, nah akhirnya Batul awalnya niatnya sudah ikhlas, setelah mendapatkan ketemu teman, akhirnya menjadi iya ya kalau pikir-pikir kan ya saya mencari ya susah lah. Ini merasa mencari ini loh. Padahal kita kapan bisa mencari? Yang rezeki yang menanggung siapa? Allah. Nah ini loh, kita hanya diberikan ya namanya anugerah Allah, pertolongan. Jadi lupa. Di sini letak-letaknya kalau kita benar-benar mengkaji diri. Insya Allah siapapun hamba Allah selalu mengkaji diri dengan sesuai apa yang disampaikan yang tertera di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Insya Allah kita akan tertutup dengan baik. Ini letaknya ya. Jadi yang dalam artian nomor 2 adalah muklis, dituntut di diri kita adalah harus ikhlas secara pandangan syar'i. Tapi pandangan orang hakikat, maaf ya, ini adalah muklis, muklisin. Kalau muklisin ini di atasnya ikhlas. Ini loh ya. Ada kalimat 2, aku insaf, tapi bisa kembali. Tapi yang kesatunya aku tobat, lain. Saya dah nyari dah, saya insaf dah, gak mau judi lagi, gak mau gaplek lagi, gak mau minum lagi. Ya ketemu temennya dari Surabaya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh sudah alim ya, dia keluarkan uang yang merah-merah itu. Saya haus, ayo ikut saya ke sana. Nah, akhirnya di situ terjadi lagi. Wang, saya juga bekasnya begini, akhirnya hantam lagi ya. Setelah di atas terjadi bukan insaf, tapi kalau tobat, walaupun 1000 orang yang mau mengajak kepada jalan yang menjadi mudorot, dia mandangnya kepada pertolongan Allah. Udah, ayo sana tempatnya untuk cari sekarang kita enak-enak. Walaupun dikasih duit umpamanya 50 juta nggak bakal berangkat. Karena apa? Dia selalu hatinya melihat dalam kekuasaan Allah dan pertolongan Allah. Nah inilah namanya perbedaan diantaranya insaf dan tobat. Yang tadi kalau kita menjadi abid ahli ibadah, tolong. Walaupun Al-Quran sudah banyak memberikan keterangan barang siapa loh ya, masih barang siapa yang melakukan amal pasti akan mendapatkan salah satu balasan. Ini maksud Allah. Ya, dalam tafsirnya banyak tafsir yang ini adalah memberikan semangat di dalam kita semua, motivasi. Sedangkan dikasihkan begitu banyak ya, maaf, ini umat Rasulullah banyak, kesemuanya juga sholat syariah. Coba kira-kira kalau sedunia diukur yang sholat syariah dengan yang enggak, banyak yang mana kira-kira? Nah, ini letaknya. Satu motif yang jelas adalah kalau kita tidak paham, makanya agama itu bagi orang yang berakal sehat. Kalau kita berakal sehat, kita dituntun dengan agama Allah, dengan risalah Rasulullah, insya Allah. Karena di situ bentuknya perintah dan larangan. Hidup ini 2 pilihan. Kita mengikuti perintah Allah, apakah kita melaksanakan larangan? Hanya ini.
Jadi kalau lahir zahiriyah basariyah ini mengikuti yang batin, pasti di sini mau berbuat apa aja. Di antara kita semua Bapak Ibu mau melakukan yang baik itu di sini sudah ngomong. Ini bahasa saya buka sedikit aja dah. Sampean nggak bisa tertipu. Makanya dikatakan kamu ini menganiaya diri kamu sendiri, tidak bisa menipu Allah kita ini, tidak bisa. Karena apa? Mau melakukan kebaikan di diri kita, mau pamer, mau sombong, mau bangga diri, ini tahu diri kita, kalau orang lain tidak tahu. Makanya Allah tidak bisa ditipu. Loh, kok berani kita ini menipu Allah? Nah terus kita mau amalannya mau minta, istilahnya dipuji Allah, ya jauh sekali itu. Paling-paling kalau orang lain, wah itu seorang itu adalah baik, dermawan, begitu dipuji sama manusia, tapi hatinya yang lihat siapa? Allah. Benarkah dia muktis jadi orang yang dermawan? Kadang kala aja kita umpama mendapatkan mobil lah ya yang baru, setiap hari dilihat ya, padahal kita dikatakan iman kepada Allah, dilihati mobil kotor sedikit sudah dibersihin, tapi lupa hakikatnya. Bagi orang yang beriman adalah dia wajahnya berseri-seri selalu memandang akan Tuhannya. Ini lupa yang dilihat mobilnya, waduh masih platnya apa, masih belum ada ya, boleh-boleh dilihat. Atau kita bangun rumah enggak ada apa-apa ya, di depan lihat rumahnya gini ya, ini udah ketahuan ya. Terus kita dikit kita bersih. Memang kebersihan adalah salah satu bentuk cara untuk kita iman, tapi kalau berlebihan akhirnya mata ya, nggak mau membersihkan yang ada kotoran di hatinya. Tapi mobil yang itu, maaf Bapak Ibu ya, ini gambaran, kita ambil contoh gambar aja ya, contoh mobilnya tiap hari digosok sampai kena sedikit aja ya gesekan, warnanya bukan main, marahnya bukan main. Tapi kita ketinggalan sedikit, istilahnya di situ dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tenang aja Pak. Duh, ini nggak ada rasa di hatinya, nggak ada. Loh, kalau macam seperti ini bagaimana kita dikatakan iman? Ya, makanya di situ letak kita kembali kepada fitrah kita. Kesucian Allah menciptakan diri kita, walaupun dilengkapi dengan saripati bumi. Lah dari saripati bumi karena ada air, ya, ada tanah, ada api, ada angin. Sifat empat ini yang mendorong kepada diri kita akhirnya menjadi nafsu. Ya. Jadi di situ karena saripati ini banyak, ada tumbuhan, ada hewan. Akhirnya kita di diri kita kebun binatangnya banyak ya. Ya, coba kejamnya manusia. Ya, sekejam-kejamnya manusia. Padahal orang mengatakan bagaimana? Tuh, harimau itu sangat kejam, tapi lebih kejam manusia lagi. Contohnya apa? Menipu, kejam enggak? Ya, cara situ tuh lebih kejam. Kadang meremehkan seseorang juga kejam. Ya, bukan hak kita ambil juga kejam. Padahal kalau ada pepatah harimau itu sangat kejam, tapi lebih kejam macam kita ini. Kenapa? Sifat dari unsur basaria yang empat tadi ada di diri kita, terwujudlah ya dengan adanya ini. Ya, ini loh jawaban. Nah, karena terwujudnya dari ini,
akhirnya kita lupa kalau kita ini asalnya dari Allah. Kan kalau kita diambilkan dari saripati bumi ya, dari unsur-unsur itu menjadi kulit, jadi darah ya, jadi urat ya, jadi daging, jadi apa? Dalam ini tulang ya. Ini dari saripati bumi, tapi yang latifah di dalam diri kita adalah bukan, karena kita adalah asalnya dari Loh Mahfud, dari alam lahut. Kita sudah kenal Allah di situ di alastu birobikum. Karena tertutup dengan saripati bumi inilah kita susah baliknya. Makanya di surat Al-Kahfi ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan Robnya, maka lakukanlah amal yang baik. Jadi ini syaratnya. Kalau ingin ketemu kepada Allah hanya satu, kita ikuti perintahnya, jauhi segala larang. Insya Allah bakal jawabannya di surat Al-Kahfi 110 itu. Dan terakhir, kalau kita sudah ketemu kepada Allah, pasti kita ada rasa apa? Orang pacaran ini dia senang cinta. Kalau sudah cinta berarti kita tidak boleh syarikalah, tidak boleh mensekutukannya, hanya yang dituju yang dicinta. Disitulah letaknya. Akhirnya dengan amal saleh ini adalah lahir batin. Dari batin dulu terjemahkan di dalam bahasa ini, akhirnya mengikut daripada yang dalam. Siapapun orangnya, baik dan buruknya, bukan mata ini, bukan telinga ini, bukan tangan ini, bukan kaki ini, tapi hati. Tolong Bapak Ibu, pekajian saat malam ini kita renungi, kita tafakuri ya, kita terjemahkan kehidupan ini kembali dengan apa? Peran yang paling besar adalah dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu tertanam, terletak di dalam basariah ini, indera kita ini. Makanya hati-hati di situ, kita kembali dengan hati yang jernih, yang muklis kepada Allah, biar kita mencapai tingkat muhibbin. Itulah namanya mahabbatullah. Nanti kelanjutannya sampai kepada tingkat ilmu hakikat, ilmu makrifat ya. Kita pelajari di nanti section yang lain. Sementara waktu ini ya kita sedikit berbagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku juga yang di luar sana, mudah-mudahan dengan kajiannya malam ini bisa menambahkan salah satu pengertian pemahaman, dan ayo sama-sama kita mentafakuri dan selalu berhati nafsi agar kita selalu mengenal akan sifat-sifat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya, bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri izin ajratul mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya